Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain, ini beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Lalu aduk kembali. Kemudian masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai pudingnya betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian bagi puding bening menjadi 3 bagian. Masing mangkok ini saya beri pewarna kuning, hijau, dan merah. Ini masing-masing saya beri pewarna 3 tetes. Diamkan hingga betul-betul set. Setelah pudingnya beku seperti ini dan ini sudah betul-betul set, selanjutnya ini dikeluarkan dari dalam mangkok dan kemudian ini akan saya belah dulu menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman. Enaknya memang pakai talenan ya supaya lebih mudah. Tinggal dipotong seperti ini. Ini tinggal dipotong dadu seperti ini. Untuk potongan dadunya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Nah, lanjut lakukan sampai selesai. Setelah selesai semua dipotong seperti ini, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset Nutrijel plain. Ini yang beratnya 10 gram, jadi total 20 gram. Tambahkan 120 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur, tambahkan 600 ml air. Sambil diaduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Saya masukkan semuanya 600 ml. Kemudian tambahkan 600 ml susu cair. Saya pakai susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua boleh. Kalau misalnya di mix dengan air, artinya itu akan lebih hemat ya teman-teman, dan rasanya akan tetap enak. Lanjut masak puding susu sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Gunakan api sedang saja. Untuk memasak puding susu ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi harus terus diaduk supaya adonan pudingnya tidak pecah. Karena kalau misalnya sampai pecah, itu nanti akan berpengaruh terhadap rasa dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya puding susu ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk cupnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita kasih untuk jelly pudingnya. Kemudian untuk jelly warna kuning. Jadi ini aku masukinnya kira-kira aja teman-teman. Selanjutnya tuang puding susu. Ini dituang sampai terendam seperti ini. Dan supaya warna pudingnya lebih merata, ini saya aduk menggunakan tusuk sate seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Untuk sisa puding susunya, kalau misalnya terlanjur membeku, bisa dicairkan lagi ya teman-teman. Tidak harus sampai mendidih, cukup sampai mencair saja. Kalau sudah kembali mencair seperti ini, matikan api. Selanjutnya, tambahkan secukupnya pasta stroberi. Kalau misalnya tidak ada pasta stroberi, bisa pakai pewarna merah biasa ya teman-teman. Seperti ini sudah cukup. Dan untuk puding sebelumnya, ini sudah set ya teman-teman, meskipun belum set banget. Jadi kayak setengah set gitu. Langsung aja dituangkan untuk puding stroberinya. Ini dituang sampai penuh. Jadi ada sisa 150 ml puding stroberinya. Ini akan aku tuang di cup yang berbeda. Kalau ada gelembung udara di permukaan puding, bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate teman-teman, supaya tampilannya lebih halus.
Kemudian lanjut biarkan puding hingga betul-betul set. Lembut dan ada kenyal-kenyalnya gitu teman-teman. Bismillah. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan besar ya teman-teman, 30 gram. Kemudian tambahkan 1 saset pop ice, ini rasa choco cheese. Dan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya sesuai selera aja ya teman-teman. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Selanjutnya aduk hingga tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding coklatnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lalu puding coklatnya dibagi menjadi 2 bagian, ini kurang lebih 400 ml ya teman-teman. Saya tuang ke dalam cetakan seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Kalau puding coklatnya sudah set seperti ini, selanjutnya ini akan saya potong-potong. Potongannya menjadi potongan dadu ya teman-teman. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja motongnya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan kembali panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain, ini beratnya 15 gram. Tambahkan 2 saset pop ice, ini rasa cream cheese. 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera ya teman-teman. Kemudian 2 saset kental manis dan 1200 ml air. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Jadi ini dituang jangan panas-panas banget ya teman-teman, pastikan uap panasnya sudah berkurang terlebih dahulu. Kemudian lanjut tuang puding cream cheese-nya ke dalam cup, ini dituang setengah saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan puding coklatnya, ini saya masukkan secukupnya ya teman-teman, kurang lebih setengah sendok makan. Sambil diratakan, diaduk seperti ini. Dan selanjutnya biarkan puding hingga set. Sisa puding coklatnya ini kalau sudah terlanjur membeku, selanjutnya bisa dipanaskan lagi ya teman-teman dan dicairkan lagi. Gunakan api kecil saja. Ini sudah beku ya teman-teman. Kalau puding coklatnya sudah mencair seperti ini semuanya ya teman-teman, jadi tidak perlu sampai mendidih banget, asal udah mencair aja, matiin api. Kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau mau teksturnya lebih halus, ini bisa disaring terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya tuang puding coklat ke dalam cup. Ini sudah set ya teman-teman, walaupun belum set banget, tapi udah nggak jebol lagi kalau dituang dengan puding coklat. Teman-teman, pudingnya itu udah betul-betul set. Baru disendok kayak gini aja, ini kerasanya udah seger banget. Ini bener-bener lembut banget teman-teman, seger dan cakep banget. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian kita akan bikin untuk puding kuning telurnya. Masukkan 1 saset Nutrijel plain, ini kemasan kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, ini saya pakai Denko.
1 saset nutrisari rasa mangga, dan 1 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya disesuaikan saja dengan selera. Kalau mau lebih manis boleh ditambah. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 600 ml air. Kemudian aduk-aduk kembali. Supaya warnanya lebih bagus, saya tambahkan pewarna orange. Nah, warnanya jadi seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai 4 tetes ya. Selanjutnya, masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sebentar sampai buih yang ada di permukaannya ini berkurang ya teman-teman. Selanjutnya siapkan cetakan seperti ini. Ini diameternya 4,5 cm, tingginya 3 cm. Lalu tuang langsung untuk puding kuning telurnya. Semuanya udah saya isikan ke dalam cetakan dan ini cetakannya penuh ya teman-teman. Hasilnya 20 cetakan. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Lanjut kita akan buat puding putih telurnya. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel plain, ini kemasan kecil juga. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, 5 sendok makan gula pasir. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, kalau tidak juga boleh dikurangi. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis. Lanjut tambahkan 600 ml air. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian lanjut diaduk-aduk sampai buih yang ada di permukaannya ini berkurang. Selanjutnya puding susu ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Dan untuk sisanya bisa ditutup terlebih dahulu di dalam panci ya teman-teman. Saya ambil kurang lebih 350 ml untuk lapisan dasarnya. Lanjut kemudian siapkan cup, kemudian tuang puding susunya. Ini dituang, cukup 1/4 aja ya teman-teman. Untuk puding putih telurnya, ini kan sudah set ya teman-teman. Selanjutnya untuk puding kuning telurnya juga sudah set. Lanjut langsung aja dimasukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk puding putih telurnya, untuk mengikatnya di bagian atasnya dituang seperti ini, tapi tidak sampai atas banget ya teman-teman. Jadi dia nggak tenggelam gitu, kuning telurnya tetap terlihat. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain tanpa rasa tanpa warna. Ini pakai kemasan besar 15 gram. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, dan sejumput garam. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga tercampur supaya saat diberi cairan tidak menggumpal. Untuk takaran gulanya nanti akan menyesuaikan lagi ya teman-teman pada tahap berikutnya, karena masih akan ada bahan-bahan lain yang dicampur. Ini sudah tercampur.
Selanjutnya tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Kemudian 1000 ml susu, ini aku pakai susu UHT full cream. Kalau misalnya teman-teman mau pakai 500 ml juga boleh. Kemudian airnya berarti 1500 ml. Atau bisa juga diganti menggunakan susu bubuk ya teman-teman. Kalau mau lebih ekonomis lagi, pakai kental manis saja. Ini saya masukkan semuanya. Jadi total cairannya ini ada 2 liter atau 2000 ml. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar. Pastikan tidak ada gumpalan di bagian bawahnya dan juga di bagian pinggir-pinggirnya. Dan selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Dan teman-teman, ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya, harus terus diaduk-aduk seperti ini supaya susunya tidak pecah. Sama seperti kita memasak santan, itu juga tidak boleh ditinggal-tinggal, harus terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Karena kalau misalnya pecah, nanti rasanya akan berbeda. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian sama rata. Dan di sini saya sudah siapkan 5 mangkok, jadi ini akan saya bagi menjadi 5 mangkok ya teman-teman. Ini masing-masing saya beri 400 ml. Dan ini ada sisa 100 ml, jadi ini saya bagi sedikit-sedikit ya teman-teman. Kemudian masing-masing mangkok ini akan saya beri perasa. Ini pakai pop ice rasa taro, kemudian pop ice rasa strawberry, rasa durian, rasa melon, dan terakhir karena pop ice nya nggak ada, jadi saya pakai nutrisari. Ini diaduk hingga tercampur merata. Untuk manisnya menurut aku ini sudah pas, karena aku memang kurang suka dengan puding yang terlalu manis. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kurang manis, ini bisa ditambahkan lagi gula pasir ya teman-teman. Selanjutnya untuk warnanya, supaya warnanya lebih terlihat cantik, ini aku tambahkan pewarna makanan 2-3 tetes di tiap-tiap mangkoknya. Yang nutrisari aku tambahkan pewarna makanan berwarna oranye. Kemudian warna hijau untuk melon.
Ini udah selesai semua diberi warna. Kita ke step selanjutnya. Di sini aku sudah siapkan cup berukuran 50 ml seperti ini. Kemudian langsung saja kita tuang. Ini yang pertama aku tuang puding taronya. Kemudian puding stroberinya. Selanjutnya puding melon. Kemudian rasa durian. Selanjutnya tadi rasa orange. Rasa orange. Rasa jeruk. Sweet orange. Dikomplain sama kakak ya. Iya. Mama bikin yang melon. Satu lagi cupnya ada, minta. Mama suka yang melon. Udah kok. Cup satu aja ya. Kalau kakak sukanya yang apa? Yang durian. Dia suka yang durian sama melon. Dan ini pudingnya udah dimasukkan semuanya ke dalam cup. Dapat 51 pieces. Selanjutnya ini akan dibiarkan terlebih dahulu, didiamkan hingga betul-betul set. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas juga setelah uap panasnya hilang, karena puding ini dimakan dingin lebih enak. Dan ini pudingnya semuanya udah jadi, jadinya 52 cup dan itu cakep-cakep banget ya, warna-warni, warnanya cantik banget. Langsung aja mau aku cobain. Aku mau cobain yang rasa melon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy banget. Pudingnya itu langsung pecah banget di mulut. Ini bener-bener recommended, manisnya juga pas banget. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.